Shalom bilang. Masuk kita dalam ini sebelumnya harus sendiri mata kuliah kita secara radio mulai nang sifat tiket dari Bobinon. Memang mulai dari awal semungkin do di bagian Bobinon. Alai semua dua saya nama guru. Nah itu aja deh guru pas materi kami. Jadi di bawah nama guru ada orang ini mana? Ada orang berakir, ada orang ukur kata memang tidak nama guru. Bukan dia mau mengalami dari waktu mau bertanggung terus dari PBI itu lebih salah karena memang dia ini nama guru. Jadi respon kami dengan positif, oke memang guru. Berarti setiap sermon satu mungkin di bawah sebulanan ada memang. Di bawah sebulanan non kemungkinan sermon akan ditiadakan dulu untuk sementara, tapi kita memperdalam dari waktu kita membaca roh. Ada mana? Ya, imam Nabi pasal tani alani masuk mahika mengenang asalam tulikan pada juta pamujutta rupani baik di pertanian suak soni di permingguan alani cumoro perlu rupani lapatata harus tongna lapatan ni nama redi buria ada lapatan ni edi di tongah-tongah ni pertanian suak soni dan di tongah-tongah ni gereja. Adik kesalah fotokopi nakani nama guru lembar pertama pola nomor 2 tema orang nak di fotokopi nama guru ada beberapa kali kasih non pernah berpikir mereka dengan sebelum masuk ke lembar kedua. Jadi dapat dulu pengertian musik gereja. Musik gereja adalah suatu jenis musik yang berkembang di kalangan Kristen juga pada zaman sebelum kekristenan Yahudi. Jadi mulai masa ni anak Yahudi nungarong be amanginang dari dokna musik. Ade. Suatu ini yang pamujud di tengah-tengah ni anak Yahudi pamujudnya saja sudah berhubungan dengan musik. Bu itu tapi hari ini imam di Mazmur. Di Mazmur mulai dari 150 yang adalah merupakan nyanyian atau pujian. Ade, amanginang. Terutama dilihat dari kegunaannya dalam ibadah gereja, seorang tokoh musik gereja yang bernama Mawene, seorang teolog perjanjian lama dari Indonesia, tetapi juga memberikan perhatian dalam musik gereja. Dalam bukunya yang berjudul Gereja yang Bernyanyi menyebutkan, musik gereja merupakan ungkapan isi hati orang percaya atau orang Kristen yang diungkapkan dalam bunyi-bunyian yang bernada dan berirama secara harmonis antara lain dalam bentuk lagu dan nyanyian. Sama dengan musik secara umum dua unsur, yaitu yang terdiri dari vokal dan instrumen harus diperhatikan dan terkhusus dalam bermusik di gereja yang syarat dengan makna teologis dan berkenaan dengan iman umat. Dua hal ini sangat penting untuk disajikan secara tepat agar umat mampu menghayati imannya dengan bantuan musik. Walau suku-suku nanok deh, mengenang ujahan baju. Yang kedua, pentingnya musik gereja. Musik sangat penting dalam ibadah gereja, sebab sebagian besar porsi ibadah gereja memiliki unsur musik, baik vokal maupun instrumen. Jadi yang mengenang mau duduk musik itu bukan hanya orang dipikiran kali ketika dikatakan musik, oh berarti drum, keyboard, gitar bukan. Ada mau duduk musik. Ada mulai dokna bakani musik vokal dan ada musik instrumen. Ada kalau musik vokal itu adalah nyanyian, jemaat yang bernyanyi. Kalau instrumen omak alat-alat pendukung. Ini masuk makani su keyboard, su drum, su gitar do nasi. Jadi mau duduk musik berarti gabungan sendagong nih, gabungan dari nyanyian, saksoni do instrumen makani. Ada semuanya. Begitu pentingnya musik di dalam gereja sehingga Martin Luther, tokoh gereja Protestan era Reformasi menyatakan bahwa gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Dapat dua, makna musik dalam gereja dalam istilah lain dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis perayaan iman jemaat gereja. Perayaan iman yang dimaksud adalah penghayatan terhadap misteri dalam agama Kristen dalam diri Kristus sebagai sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Hubungan musik dan liturgi seharusnya bersifat harmonis, yaitu keseimbangan yang pas antara musik dan penghayatan iman
menjadi tidak terpisah. Jadi mulai kemarin dia yang mengenang menginjil buku dia ikut perlu do penghayatan. Soksoni do pemusik di tengah-tengah di gereja, parorgan harus perlu memakai perasaan, adik. Dan asal menekan organ dan asal menekan musik. Soksoni do semua leader khususnya do parenti dan asal maredina, adik. Somalna somonon. Orang kita sepatah suni, soalnya itu semua nama Indonesia. Tapi sebenarnya tidak hanya sesuai dengan not, tapi harus penuh dengan penghayatan. Adik. Yang ketiga, unsur musik dalam gereja seharusnya memiliki keterkaitan dengan gereja dalam hal pengembangan kehidupan spiritualitas, sumber daya, organisasi gereja, mentalitas, keahlian, integritas, keteladanan umat beriman yang harus senantiasa dipikirkan oleh gereja sebagai organisasi. Dengan begitu musik menjadi alat teologi dalam mendidik umat yang bertujuan mencerdaskan umat untuk berperilaku yang baik sesuai ajaran gereja. Yang ketiga, fungsi musik dan nyanyian gereja. Fungsi musik gereja sangat jelas, yaitu untuk memuliakan Allah. Ini harus kita garis bawahi yang mengenang adik. Jadi mulai kemarin di kita ini harus kita garis bawahi bahwa aku bernyanyi untuk memuliakan Allah. Ada yang menang. Au musik, au organ, au merede untuk memuliakan Allah. Selain itu, dampak baiknya adalah memberikan pendidikan kepada warga jemaat dengan nyanyian. Hal ini juga mencerminkan jenis perkembangan teologis yang sedang berlangsung dalam gereja tersebut. Melalui musik yang terjadi dalam sebuah liturgi atau ibadah, umat mampu berefleksi dalam kehidupannya. Fungsi musik gereja yang lain di dalam liturgi adalah melayankan ibadah secara sederhana tetapi pantas dan betul-betul tinggi. Nyanyian jemaat hanya berfungsi di dalam ibadah, sedangkan ketika dinyanyikan di luar gereja menjadi berkurang bahkan hilang fungsinya. Hal ini terjadi karena salah satu aspek nyanyian jemaat sebagai bentuk pengumbalan dan pastoralnya menjadi tidak berbobot lagi. Rupani ini orang di ibadah minggu di Zion, ada di luar tadi orang sepatah kita borak menginjil ini, gitu kan? Sehingga mulu di tengah-tengah masyarakat kurang berpengaruh, kurang berfungsi. Jadi kita menurut bahwa memang ini pujian ini bukan dinyanyikan hanya di gereja, lebih putih ada mana? Sitongnya tidak. Nyanyian gereja itu harus mengena sampai ke dalam kehidupan kita. Ya, mengenal. Selanjutnya ada 3 hal secara historis yang melahirkan fungsi nyanyian jemaat di dalam liturgi. Yang pertama, nyanyian dalam liturgi merangkai unsur-unsur liturgi secara berkaitan sehingga di secara rangkaian itu hilang maka fungsinya menjadi hilang. Dalam hal ini, syarat nyanyian jemaat harus disajikan secara dilihat dari teologi dan praktiknya. Yang kedua, nyanyian jemaat sebagai simbol dari iman dan pengajaran, syair dan musik menjadi sangat penting dalam menyampaikan pesan pemberitaan firman. Yang ketiga, nyanyian jemaat memperoleh maknanya dengan pelayanan liturgi. Keempat, musik gereja dan tugasnya. Musik gereja dan nyanyian jemaat menjadi salah satu alat mengantarkan umat menyadari tugasnya sebagai orang beriman dalam 3 hal, yaitu dalam koinonia, maturia, dan diakonia. Di dalam koinonia adalah tugas untuk bersekutu, saling memperhatikan, dan berkumpul dalam memuji Tuhan dalam kehidupan bersama. Pemana di Batu Pamuna, khususnya PPR, adena. Nama koinonia dan hamudson. Dan bersekutu Tuhanmu di dalam lembaga PPR, ya kan? Tetapi di dalam lembaga PPR tersebut bukan hanya beribadah, tetapi juga ikut di sana. Belajar doa mengingatkan, memuji Tuhan ini doa memuji. Nah, kedua, maturia adalah tugas di mana seorang Kristen harus memberitakan atau menjadi saksi kebaikan Tuhan seperti yang terdapat dalam Injil. Dengan perbuatan baiknya, hal ini juga harus menjadi pesan dari nyanyian jemaat. Maturia, masmon, pertanianan, itu kebaktian minggu. Itu maturia. Itu juga tidak terlepas dari nyanyian gereja. Nomor 2, sedangkan diakonia adalah tugas dan saling melayani satu dengan yang lain kepada sesama secara universal, yaitu manusia dan alam ciptaan. Jadi pada intinya modul hidup
musik gereja atau nyanyian gereja, ini adalah suatu ungkapan iman kita. Ada suatu ungkapan iman kita. Jadi mulai kemarin kita di pertanyaan ini, kemarin kita di minggu ini harus penuh dengan penghayatan. Tetapi ini juga dapat diantarkan, ada jemaat itu dapat menghayati lagu itu jika diantarkan atau digabung dengan musik yang baik tadi. Jadi makanya udah tong dua kapan halalu mulu inian sebelum hari Minggu latihan mak larukan doa sehingga asa jolo dilatih rupani ima dinalawan jahano dia do titikna dia do kanol dia do tanda dia segala macam kan asa boy pas pangin dioni jalan mulunung lepas rupani mangin dioni itu akan dapat menghantar jemaat untuk menghayati lagu tersebut, ya kan? Ada mulai salah-salah doang ini. Kalau kita salah-salah bernyanyi, toh emang asal masih selesai ke piano, saya ke piano. Oleh si patah gani, tunggu menang orang ini, ya kan? Oleh kamu ke, ya kamu menang, amang, kesal, ala yang mana sih? Ya kamu kesal, ala yang bagi suara, kemudian alanya yang lepaskan dan pas dia dan pas dirohat kada marah dia tiba kadang pas dirohat enak soni dita tapi si tong nak bisa saja lo nungat i na si tong sesuai do nah ini bisa dia do musik ya kan oke iya ada suku Pinson, mengenai tadi untuk pengakuan dan musik gereja. Sebelum kita mulai